Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, tiba kembali di dalam Ngopeni Iman di dalam episode yang ke-75. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih, berkat, dan penyertaan-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul kembali di dalam Ngopeni Iman. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau tetap setia untuk memberkati dan menyertai kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ayat kita pada hari ini diambil dari Yesaya 6, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dalam tahun matinya, Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, oh kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Ya Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar, dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema Ngopeni Iman di episode 75 hari ini adalah taat 100% untuk bersaksi dan melayani. Nah, untuk tema ini pasti sering kita jumpai ya Bapak Ibu Saudara, untuk terutama bersaksi dan melayani. Nah, ini kan sering kali kita jumpai ya Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik ini jika kita berbicara tentang bersaksi dan melayani. Kita semua pasti mempunyai respon yang sama ketika kita mendengar atau ketika kita mengetahui tentang bersaksi dan melayani. Yaitu kita memiliki respon sama, yaitu respon yang diam. Ya, iya diam Bapak Ibu. Ketika meski di waktu persekutuan doa, selalu kan pasti ada pertanyaan gini, adakah yang mau sharing atau adakah yang memberikan kesaksian? Nah, kita kan pasti yang pertama pasti diam kan. Pasti kita bakal menundukkan kepala, atau mungkin dalam hati kita berbicara, waduh, jangan aku. Siapa ya, aku nggak ada yang maju. Pasti kita mempunyai pemikiran seperti itu kan Bapak Ibu. Pasti kita diam gitu. Yang pertama itu pasti kita mempunyai respon diam. Nah, atau mungkin juga bisa ketika kita diminta tolong untuk menjadi penatua nih. Misal, Bapak A, ini ada calon penatua, Bapak A mau nggak untuk jadi penatua nih? Nah, ini kan pasti orang tersebut kan pasti respon utamanya nggak mungkin, oh iya saya sangat bersedia untuk jadi penatua, terima kasih. Gitu. Nggak mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Pasti respon yang pertama yaitu diam, berpikir dulu pasti kan diam, waduh ini saya jadi penatua nih, wah gimana ya? Pasti ada ketakutan kan, pasti ada ketidaklayakan gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi pasti orang itu bakal pikir-pikir dulu gitu loh. Nah, ada banyak hal Bapak Ibu Saudara, banyak hal dan faktor yang membuat kita
enggan dan tidak mau untuk bersaksi dan melayani. Nah, hal itu juga yang sama yang dirasakan oleh Nabi Yesaya pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Yesaya juga merasa tidak mampu, Bapak Ibu Saudara, dan merasa ketakutan juga. Apalagi ia ditunjuk untuk menyampaikan pesan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, untuk bangsa Israel yang pada saat itu memang bangsa yang sangat besar. Di situ Yesaya merasa gentar, ya merasa takut juga karena ini bangsa Israel gitu. Dan Tuhan menunjuk Yesaya pada waktu itu untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Nah, itu kan sama dengan kita gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya juga ingin bercerita sedikit ya, Bapak Ibu Saudara, tentang pelayanan saya waktu saya menjawab panggilan sebagai penatua di GKI Sepanjang, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu itu sebelum saya mengisi formulir itu, Bapak Ibu Saudara, saya itu berpikirnya gini, wah, ini penatua ini gambaran saya pasti orangnya yang sudah dewasa, yang notabene waktu itu orangnya yang mungkin sudah berumur, sudah matang, berwibawa, bijaksana, begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat itu saya sempat takut gitu, saya sempat waduh gimana ya. Secara kan saya tergolong masih muda nih Bapak Ibu Saudara, di antara beberapa penatua saya memang masih muda di situ. Saya berpikir begitu, saya takut, saya gentar pasti sama. Mungkin yang dirasakan oleh Nabi Yesaya juga sama seperti yang saya rasakan gitu. Saya gentar, saya takut, saya merasa tidak layak Bapak Ibu Saudara pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang tahu Bapak Ibu Saudara untuk tema tahunan kita di Gereja GKI Sepanjang ini adalah melayani sebagai sahabat. Nah, maksudnya bagaimana Bapak Ibu Saudara melayani sebagai sahabat? Jadi yang dimaksud sahabat ini bukan sahabat sebagai sesama, bukan yang sahabat yang sesama, tidak Bapak Ibu Saudara, tapi sahabat ini adalah lebih ke sekeliling kita, orang-orang terdekat kita, siapapun itu yang ada di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, ini berkaitan dengan tema tahun gereja kita tahun ini, itu ada anak-anak dari Komisi Anak Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu sudah beberapa minggu yang lalu, mereka bermain bersama, mereka bersenang-senang bermain di panti asuhan Islam Zainuddin. Di sana mereka sangat menikmati momennya, meskipun memang sedikit canggung Bapak Ibu Saudara ya. Mereka bernyanyi bersama, bermain bersama. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang dinamakan melayani sebagai sahabat. Seperti itu. Nah, di sini ada hal yang menarik juga Bapak Ibu Saudara. Di dalam tema kita di Ngopeni Iman pada episode kali ini, di depannya kan ada taat 100% Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara kok ada taat, sudah ada taat, ada 100%-nya nih? Nah, padahal kan 100% ini kan sempurna. Hal ini sangat susah dan mustahil. Padahal kan manusia itu kan nggak bisa sempurna Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang sempurna gitu loh. Kenapa kok ada 100%? Ya, Bapak Ibu Saudara, memang manusia ini tidak ada yang sempurna. Tapi kita semua umat Tuhan memiliki kesempatan yang sama untuk berjuang menjadi 100%. Kesempatan ini bisa mulai dari lingkup yang terdekat Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mulai dari keluarga, dari mungkin lingkungan kerja kita, dari komunitas, dari sekeliling kita. Kita juga bisa mulai dari hal-hal yang terdekat Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketaatan kita untuk bersaksi dan melayani akan terlihat pada cara kita melayani orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika orang di sekeliling kita merasakan pelayanan kita, disitulah kita sudah mempersaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih, berkat, dan penyertaan-Mu. Kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara, kami mau belajar untuk mau lebih taat lagi, mau berjuang untuk memberikan ketaatan kami untuk bersaksi dan melayani. Supaya disitulah kami sudah mempersaksikan Kristus dalam kehidupan kita.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ngopeni Iman pada hari ini telah selesai. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.